Ya, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefania, dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia Tuhan buat saya kalau pada malam hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang saya rindukan untuk saya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu, saudara semuanya. Dan ini adalah hal yang sangat fundamental, sangat mendasar sekali, yaitu bahwa kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan, untuk menjadi dan selalu menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya senang malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Zoom meeting ini. Dan Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan sangat luar biasa. Saya percaya bukan saja di tempat saya atau di rumah saya, tapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadiran, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itu menembus semua dimensi ruang. Terlebih lagi ketika tadi kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ketika kita meninggikan nama Tuhan, ketika kita membesarkan nama Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Dan saya juga percaya kita semua rindu untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita juga menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan akan pribadinya. Dan iman kita pun tidak menjadi stagnan lagi, tidak biasa-biasa lagi, tetapi semakin kuat dan semakin kokoh untuk kita bisa menghadapi segala situasi dan kondisi yang tidak menentu akhir-akhir ini. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-36. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan dari bagian 1 sampai ke-35 melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-36 ini. Dan malam hari ini saya beri tema Deeper Relationship. Yang Bapak Ibu siap diberkati pada malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas kembali kitab yang paling banyak dikutip oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya, oleh anak-anak Tuhan, oleh murid-murid Yesus, yaitu kitab Mazmur pasal 91. Dan kita akan melanjutkan dan merenungkan kitab Mazmur pasal 91 ayat yang kedua. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan di dalam ayat yang pertama,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pertama dikatakan Allah yang maha tinggi di El Elyon. Yang kedua dikatakan Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata El Shaddai. Jadi orang yang berlindung di El Elyon, Allah yang maha tinggi, dan di El Shaddai, Allah yang maha kuasa, maka di ayat yang kedua hasilnya demikian. Dikatakan akan berkata kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita akan baca kitab Mazmur 91 ayat 2 ini. Kitab Mazmur 91 ayat yang kedua mengatakan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan akan berkata kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang akan berkata kepada Tuhan? Inilah orang yang selalu dekat dengan Tuhan, yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Dialah yang selalu memiliki hubungan pribadi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Dialah orang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang selalu intim dengan Tuhan. Orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Orang yang selalu berada di hadirat Tuhan. Yang selalu mencari dan menikmati kehadirannya. Yang selalu mencari dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Maka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah Bapak Ibu perhatikan, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dari diri kita sendiri. Harus dari diri kita. Yang harus mengatakan dan mengakui bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu, apa itu tempat perlindungan dan kubu pertahanan? Tempat perlindungan adalah tempat untuk berlindung. Tempat yang aman. Tempat untuk menghindar dari serangan musuh. Tempat untuk menghindar dari ancaman. Tempat untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman atau serangan yang mengancam keselamatan diri. Dan apa itu kubu pertahanan? Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. Nah, judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17 mengatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Kemudian apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Ketika Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Apa yang dimaksud dengan kubu pertahanan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kubu artinya adalah benteng. Dan kubu pertahanan adalah tempat yang aman untuk berlindung. Itulah tempat perlindungan. Karena kubu pertahanan ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dan penyelamatan. Dan tempat bertahan terhadap serangan musuh.
dan tempat untuk melihat posisi keadaan musuh. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Daud pergi ke kubu pertahanan? Karena di dalam kubu pertahanan ada yang namanya mesbah. Tempat mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 26. Jadi, ketika Daud berada di dalam kubu pertahanan, yang Daud lakukan adalah mencari Tuhan, menemui Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mencari kehadirannya, mencari hadirnya Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan menyampaikan pergumulannya, dan memohon petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus dilakukannya di dalam menghadapi orang Filistin yang terkenal kuat, tangkas, dan suka berperang ini? Daud menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Dan Daud tahu persis ketika ia ada di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan dan memberi petunjuk kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kalau teruskan di akhir cerita ini, akhirnya Daud mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu, bukankah kita pun saat ini ada di dalam situasi dan kondisi yang buruk? Langit tampak suram, awan gelap menghadang, badai hidup menerpa akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat ini, situasi dan kondisi yang semakin hari semakin tidak menentu, apapun itu, sakit penyakit yang sedang Bapak Ibu alami, tekanan-tekanan ekonomi yang sedang melanda, bisnis yang semakin hari semakin terpuruk, usaha yang semakin sulit, pekerjaan yang mengalami penyusutan jam kerja, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Pastikan Bapak Ibu, kita pun melakukan seperti yang Raja Daud lakukan. Yaitu pergi ke kubu pertahanan. Mencari Tuhan. Menemui Tuhan. Hadirkan mesbah doa di dalam hidup Bapak Ibu. Mencari hadirat Tuhan. Mencari kehadirannya. Mencari hadirnya Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu akan berada di tempat perlindungannya. Di kubu pertahanan. Bapak Ibu akan berada di dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Di El Elyon. Dan di El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu pujian yang indah yang akan memberkati kita semuanya. Dan ini adalah salah satu janji Tuhan dari semua janji-janji yang tertulis di dalam kitab Mazmur 91 ini. Dan saya mau menyanyikan pujian ini yang ditulis di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-8. Ketika saat ini kita pun ada dalam situasi dan kondisi yang buruk. Langit yang tampak suram, awan gelap menghadang, badai hidup menerpa akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat ini, situasi dan kondisi yang semakin hari semakin tidak menentu, apapun itu, sakit penyakit yang sedang Bapak Ibu alami, tekanan ekonomi yang sedang melanda, bisnis yang semakin terpuruk, usaha yang semakin sulit. Banyak yang mengalami PHK. Sulit mencari pekerjaan. Pendapatan yang menurun. Mungkin keuangan kita hanya cukup untuk hidup sebulan lagi. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Janji Tuhan buat kita, buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mengatakan, walau 1000 rebah di sisi,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 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 Praise God. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke Mazmur 91 ayat yang kedua. Bapak Ibu, di sini dikatakan, Mazmur 91 ayat yang kedua mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Bapak Ibu perhatikan, yang pemazmur katakan di sini adalah semuanya tentang Tuhan. All about God, yang menjadi tempat perlindungannya dan kubu pertahanannya. Tidak ada yang dibanggakan tentang dirinya. Pemazmur mengatakan, Allahku yang ku percayai. Bapak Ibu, ini adalah satu-satunya kata ku yang ditulis di dalam huruf kecil di dalam Mazmur 91 ini. Nah, Bapak Ibu bisa periksa dan baca kembali keseluruhan Mazmur 91 ini. Dan kalimat ini hanya terhubung dengan Allahku yang ku percayai. Dan pemazmur ini menjadikan Allah personal di dalam dirinya. Menjadikan Allah itu sesuatu yang pribadi di dalam dirinya. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Allahku yang ku percayai. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini berbicara tentang hubungan. Ada satu hubungan yang sangat dalam. Dan ini bersifat personal. Bersifat pribadi. Ada deep relationship. Ada satu hubungan yang mendalam. Makanya saya mau bilang, orang yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, di tengah-tengah tantangan, rintangan, himpitan, tekanan, kesulitan, kesukaran, situasi kondisi yang buruk, langit yang tampak suram, awan gelap yang menghadang, badai hidup yang menerpa, dia tidak akan gentar menghadapi. Karena kekuatannya bukan pada perkara dunia, tetapi kekuatannya pada perkara-perkara surga. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi buat Bapak Ibu, kalau tempat teraman di dalam hidup kita bukan di harta, bukan di uang, bukan di jabatan kita, bukan di pengalaman dan pengetahuan kita, tetapi tempat teraman dalam hidup ini, tempat yang serius Bapak Ibu, Saudara dan saya rindukan adalah berada di hadirat Tuhan. Berada dalam presence of God. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan, itulah yang memberikan perlindungan buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Bapak itulah yang seharusnya Bapak Ibu, Saudara dan saya rindukan setiap hari, setiap jam, setiap waktu, kapan saja, dan di mana saja. Yaitu selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, orang yang punya kerinduan, rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan kehadirannya, akan hadirnya Tuhan, dia akan melakukan apapun untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, untuk selalu bersama dengan Tuhan. Dan Bapa yang di surga akan melihat Bapak Ibu yang rindu untuk dekat dan bersama dengannya. Dan dia akan memberikan semua yang kita perlukan. Dan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Demikian juga dengan semua kabar buruk yang dunia sedang rekayasakan buat kemalangan kita. Tuhan akan luputkan kita dari setiap mara bahaya yang akan menimpa kita. Karena dialah tempat perlindungan kita. Amin Bapak Ibu. Dan hidup Bapak Ibu akan terpelihara sempurna di bawah naungan Allah yang Maha Tinggi, di El Elyon, dan Allah yang Maha Kuasa, di El Shaddai. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya katakan ini adalah satu-satunya kata ku yang ditulis dengan huruf kecil
di dalam Mazmur 91 ini. Bapak Ibu nanti boleh periksa dan baca kembali keseluruhan Mazmur 91 ini. Dan kalimat ini hanya terhubung dengan Allahku yang kupercayai. Dan pemazmur ini menjadikan Allah personal di dalam dirinya. Menjadikan Allah sesuatu yang pribadi di dalam dirinya. Bapak Ibu mau tahu kenapa pemazmur ini dilindungi oleh Allah? Oleh Tuhan? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dikatakan karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dan kita pelajari dua sosok raja Israel, yaitu Saul dan Daud. Daud ini hatinya melekat kepada Tuhan. Sedangkan Saul tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Saul ditegur oleh Nabi Samuel tentang mempersembahkan korban bakaran pada saat orang Filistin datang menyerang, ketika dia berdosa karena mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, karena hanya seorang imamlah yang boleh mempersembahkan korban bakaran. Dan Saul ditegur oleh Nabi Samuel. Dan Saul menjadi tersinggung karena ditegur di depan rakyatnya. Dan Saul tidak mengakui kesalahannya di depan Tuhan, bahkan berdalih kepada Nabi Samuel. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ke-14. Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-5 sampai 14 mengatakan, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Aven. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat ke-12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata semua kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu perhatikan. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Lalu apa yang dikatakan Samuel kepada Saul? Kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Tetapi apa ini katakan Samuel kepada Saul, Bapak Ibu? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, Saul di sini tidak mengakui kesalahannya kepada Tuhan di hadapan Samuel. Tidak mau. Nah Bapak Ibu, kemudian kita akan perhatikan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 24 dan 25. Ya, kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 24 dan 25 mengatakan ketika Saul mengalahkan Raja Amalek, ini dalam konteks yang lain, ketika Saul mengalahkan Raja Amalek dan Tuhan menyuruh untuk menumpas semuanya, tetapi apa yang dilakukan Saul? Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun. Juga anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Bapak Ibu perhatikan. Di sini Saul tidak melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Tidak menumpas semuanya. Dan mengambil sebagian dengan dalih untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan Samuel menegur Saul dalam hal ini. Tapi apa yang dikatakan Saul kepada Samuel, Bapak Ibu? Nah, di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 24 dan 25 mengatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataan. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan Saul. Kalau engkau mengampuni dosaku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan Saul. Inilah sikap Saul terhadap Tuhan.
Kalau engkau mengampuni dosaku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saul ini tidak pernah satu kali pun dia menyebut Allah itu sebagai Allahku. Dan tidak pernah menjadikan Tuhan personal di dalam dirinya. Tidak pernah menjadikan Tuhan sesuatu yang bersifat pribadi di dalam dirinya. Bapak Ibu, tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel kepada Saul? Ayat yang ke-26 dikatakan. Tetapi Samuel berkata kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Itulah Saul, Bapak Ibu. Berbeda dengan Daud. Ketika dia berbuat dosa dan berzina dengan Batsheba. Ketika Nabi Nathan menegur dia dan berkata, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukannya yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Lalu apa yang dikatakan Daud, Bapak Ibu? Lalu berkatalah Daud kepada Nabi Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Bapak Ibu, itulah yang dikatakan Daud kepada Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat yang ke-11 sampai ke-13 dikatakan. Ya, Mazmur 51 ayat 11 sampai 13 mengatakan, ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, Daud berkata, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dan yang penting Bapak Ibu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, inilah Daud. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud selalu disayang sama Tuhan. Dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dikatakan karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu, sudahkah hati kita melekat kepada Tuhan? Jangan biarkan dosa tinggal di dalam hati kita dan membuat roh Tuhan pergi dan menjauh dari dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, mari kita katakan apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi dosa-dosa kita kepada Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya yang kudus. Cari dan nikmati kehadirannya. Cari dan nikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Cari wajahnya. Bergaul kalilah dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan setiap waktu. Kapan saja dan di mana saja. Maka Tuhan akan melindungi Bapak Ibu. Dan akan melepaskan. Akan meluputkan Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu berada di tengah-tengah tantangan, rintangan, himpitan, tekanan, kesulitan, kesukaran, situasi dan kondisi yang buruk, langit yang tampak suram, awan gelap yang menghadang, badai hidup yang menerpa. Karena Dia adalah Allahku yang kupercayai. Dan setiap orang yang tinggal di dalam lindungan Allah yang maha tinggi, di El Elyon dan di El Shaddai, Allah yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan pada minggu yang akan datang lewat Zoom meeting Evangelist Planner ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.